Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai kuota HER. Nah, apa itu kuota HER? Kita akan langsung mulai ke pembahasannya. Kuota HER adalah sama seperti Sinlag, sama seperti the Hon methods. Kuota HER adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau mengonversikan persentase suara suatu partai politik ke jatah atau jumlah kursi yang didapatnya dengan memperhatikan 3 ketentuan: mempertimbangkan parliamentary threshold, partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak diikutsertakan dalam perhitungan, dan yang selanjutnya adalah menentukan bilangan pembagi pemilih. Nah, cara menghitung kuota HER adalah dengan menentukan bilangan pembagi pemilih atau BPP. Nah, bagaimana cara menghitung BPP? Cara menghitungnya adalah menggunakan rumus V per S, vote per seat. Vote itu adalah jumlah suara sah, seat itu adalah jumlah kursi yang diperebutkan. BPP itu kalau secara interpretasi adalah harga suatu kursi. Nah, jika masih ada sisa kursi yang belum terdistribusi, maka kursi yang dibagi melalui perhitungan berikutnya sesuai sisa suara sah yang dimiliki masing-masing parpol secara berurutan. Datanya sama seperti the Hon, seperti Sinlag, namun yang membedakan tentu adalah jawabannya. Saya sengaja menyamakan datanya agar dapat disimpulkan bahwa berbeda data tentu akan berbeda hasil atau jawaban atau pendistribusian kuota jumlah partai yang terpilih, ya. Nah, kuota HER dari data ini adalah diasumsikan 500.000 suara sah parpol dalam satu dapil dengan alokasi 5 suara 5 kursi. Nah, otomatis BPP-nya itu kan V per S ya. 500.000 suara dibagi 5 kursi, maka ada 100.000. 100.000 itu adalah harga satu kursi di dapil tersebut. Nah, untuk mendapatkan kursi pertama, kita lihat partai C, D, E, F, G, H. Yang paling banyak perolehannya adalah partai D, sebesar 197.640 suara. Nah, karena partai D yang mendapatkan kursi pertama, maka partai D harus dikurangi BPP, yaitu dikurangi 100.000 suara untuk perebutan kursi kedua. Nah, partai D dalam perebutan kursi kedua suaranya telah berkurang menjadi 97.640 suara. Otomatis suara terbanyak untuk perolehan kursi kedua adalah di partai E, sebesar 99.336 suara. Sehingga partai E untuk perebutan kursi ketiga harus dikurangi BPP, yaitu 100.000 suara. Nah, perebutan kursi ketiga, partai E sudah minus ya, minus 664 suara. Nah, jadi yang memperoleh suara terbanyak untuk perebutan kursi ketiga adalah partai D dengan 97.640 suara. Sehingga partai D harus dikurangi 100.000 suara atau sebesar BPP untuk memperoleh suara atau kursi keempat. Nah, untuk memperoleh kursi keempat, bisa kita lihat partai D dan partai F sudah negatif suaranya ya. Yang positif tersisa partai C, partai F, partai G, dan partai H. Maka yang memperoleh suara terbesar di sini adalah partai F dengan 35.181 suara. Otomatis partai F harus dikurangi 100%, dikurangi 100.000 untuk perebutan kursi kelima atau kursi terakhir. Nah, untuk perebutan kursi terakhir atau kursi kelima sudah ada
3 partai yang jumlah suaranya negatif. Dan tersisa 3 partai yang mendapatkan suara positif. Sehingga di sini partai yang terbanyak suaranya adalah partai G dengan 30.197 suara. Partai G harus dikurangi 100.000 suara atau sebesar BPP bila ada perebutan kursi selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya dapil X diwakili oleh 2 anggota partai D, 1 anggota partai E, 1 anggota partai F, dan 1 anggota partai G. Tinggal kita bandingkan dengan metode Sainlac dan D'Hondt ya. Susunannya pasti berbeda. Nah, ini soal nomor 2-nya pun saya samakan. Kita langsung ke perhitungannya saja. Sama seperti tadi, tapi kita harus melihat dulu asumsinya ya. Diasumsikan 1 juta suara sah parpol dalam satu dapil dengan alokasi suara 5 kursi. Sehingga PPP-nya adalah V per S 1 juta dibagi 200.000 adalah 1 juta dibagi 5 kursi adalah 200.000. 200.000 ini adalah harga 1 kursi di dapil tersebut. Nah, untuk memperoleh kursi pertama kita melihat partai C, D, E, F, G, H. Yang memperoleh suara terbanyak adalah partai G dengan 98.762 suara. Sehingga partai G harus dikurangi 200.000 suara untuk mendapatkan atau untuk memperebutkan kursi kedua. Untuk memperoleh kursi kedua, partai G sudah minus ya. Sehingga yang memiliki jumlah suara positif terbanyak untuk memperoleh kursi kedua adalah partai F dengan total suara 72.941 suara. Dan partai F harus dikurangi 200.000 suara untuk memperoleh atau untuk memperebutkan kursi ketiga. Untuk memperoleh kursi ketiga, partai F dan partai G sudah minus suaranya. Sehingga yang memperoleh suara positif terbanyak adalah partai E dengan 65.374 suara. Dan partai E harus dikurangi 200.000 suara untuk memperebutkan kursi keempat. Untuk perebutan kursi keempat, partai E, F, G sudah minus. Sehingga partai yang memiliki jumlah suara positif terbanyak adalah partai D dengan 29.364 suara. Partai D harus dikurangi 200.000 suara untuk memperebutkan kursi kelima. Partai D, E, F, G sudah minus, sehingga tersisa partai C dan H yang masih positif. Sehingga yang memperoleh jumlah suara positif terbanyak adalah partai H. Partai H harus dikurangi 200.000 suara jika ada perebutan jumlah kursi selanjutnya. Sehingga dapil Y diwakili oleh 1 anggota partai D, 1 anggota partai E, dan 1 anggota partai F, 1 anggota partai G, dan 1 anggota partai H. Nah, kuota Hare ini seperti yang pernah saya katakan, ini adalah kuota yang menguntungkan partai-partai kecil untuk mendapatkan setidaknya kesempatan kuota 1 kursi. Karena bila dibandingkan dengan Sainlac, D'Hondt, ini lebih merata terdistribusinya ya. Seperti partai H mendapatkan 1 suara, jadi di sini terlihat ya perwakilannya masing-masing dari partai politik itu 1 ya. Oke, itu dia penjelasan mengenai metode kuota Hare. Semoga bermanfaat. Terima kasih.